Di video sebelumnya saat Lindong menerima warisan, pikirannya tersedot ke dunia kuno, menyaksikan sosok legendaris menghancurkan ruang dengan satu telapak tangan. 3 cahaya warisan muncul, tapi tiba-tiba, Song Duan dan yang lain mencurinya. Saat Lindong hampir bertarung, Little Marten menghentikannya. Ternyata, itu semua cuma replika murahan. Lindong mengambil warisan sejati aura tinju tingkat 8. Kini, dengan kekuatan baru yang mengguncang dunia, Lindong siap membalaskan dendam. Pertarungan sesungguhnya, baru saja dimulai. Riuh rendah menggema di dalam aula utama. Puluhan tatapan penuh harap mengarah ke balok batu kuno di tengah ruangan. Di hadapan balok itu, Lindong bersama Song Duan dan 2 lainnya menempelkan telapak tangan mereka erat-erat, memancarkan riak energi yang berdenyut samar dari dalam batu. Di sisi Lindong, Little Flame berdiri tegap, ekspresinya kelam. Ia mengepalkan batang logam besarnya, siap untuk menerjang kapan saja. Namun, tatkala belum ada aba-aba dari Lindong, ia hanya menahan amarah membara di dadanya. Sebuah suara halus tiba-tiba terdengar dari balok batu. Tubuh Song Duan dan 2 orang lainnya bergetar, sebelum mundur dengan wajah berseri-seri. Ada sorak-sorai yang tak terucapkan di mata mereka, seolah mereka baru saja meraup harta karun luar biasa. Aula bergemuruh pelan, bisik-bisik mulai terdengar, apakah mereka menemukan sesuatu. Namun, tanpa peduli pada tatapan iri sekitarnya, Song Duan melirik sekilas ke arah Lindong, lalu berbalik sambil berteriak. Ayo pergi. Mereka tahu, tindakan mereka barusan pasti telah membangkitkan kemarahan Lindong. Tapi mereka tak peduli. Warisan telah didapatkan, itulah yang terpenting. Dengan kekuatan itu, kelak bahkan Lindong takkan bisa mengangkat kepala di hadapan mereka. Saat mereka bersiap meninggalkan aula, sebuah suara datar namun mengandung sindiran dingin menahan langkah mereka. Bukankah kalian bertiga terlalu gegabah kalau pergi begitu saja? Song Duan dan kawan-kawan berbalik. Mereka melihat Lindong berdiri santai, namun senyum tipis di wajahnya terasa mengancam seperti bilah pisau. Apa maumu? Tanya Song Duan dengan suara keras. Lindong perlahan melangkah maju, matanya berkilat tajam. Jika bukan karena aku, kalian bahkan tidak bisa masuk ke dalam energi di balok batu itu. Tapi sekarang, kalian bahkan mengambil bagianku. Bukankah itu sedikit keterlaluan? Suasana di aula menjadi tegang. Beberapa orang mulai berbisik, menahan napas, merasakan aura bentrokan yang tak terhindarkan. Mosa, salah satu dari 3 orang itu, terkekeh dengan tawa sinis. Lindong, dalam dunia ini, siapa cepat dia dapat. Kau tidak cukup kuat, itu saja. Kalau mau menangis, lebih baik kau pulang ke rumah. Ucapannya tajam, penuh penghinaan. Namun Lindong tetap tersenyum. Senyum yang membuat darah siapapun yang melihatnya mendingin. Memang benar, warisan adalah milik yang kuat. Tapi dengan kemampuan kalian saat ini, dia berhenti sejenak, menatap mereka satu persatu, rasanya kalian belum pantas untuk itu. Kata-katanya membelah udara seperti cambuk. Dalam sekejap, aura membunuh meledak dari tubuh Mosa. Yuan Power menggelegak seperti gunung berapi, memenuhi seluruh aula dengan tekanan berat. Orang-orang di sekitar bahkan terpaksa mundur, menahan napas di bawah tekanan itu. Bocah, beraninya kau, Mosa meraung, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, menyerang Lindong seperti meteor. Little Flame hendak menerjang untuk membantu, namun Lindong hanya mengangkat tangannya, menghentikannya. Serangan bertenaga penuh Mosa menghantam perisai gabungan mental energi dan Yuan Power Lindong. Riak energi meledak di udara, namun perisai itu tetap berdiri kokoh, tak tergoyahkan. Mata Mosa menyipit. Cukup kuat rupanya. Tapi itu baru permulaan. Dia meraung. Di sekelilingnya, Yuan Power berubah menjadi pasir kuning, membentuk badai gurun raksasa. Tulang pasir kuning mengikis telapak tangan. Dari dalam badai, telapak pasir raksasa terbentuk, menghantam Lindong dari segala arah. Udara bergemuruh, lantai aula bergetar hebat. Orang-orang menahan napas, mereka tahu jurus ini adalah salah satu serangan andalan Mosa, cukup kuat untuk mengalahkan banyak ahli kuat. Namun, di tengah badai pasir, Lindong hanya mengepalkan tinjunya. Tidak ada seni bela diri megah, tidak ada kekuatan mengerikan yang tampak. Sebuah pukulan sederhana. Namun pada saat tinju itu bergerak, sesuatu bergolak dari dalam tubuh Lindong. Aura tinju tingkat 8 berguncang, lalu mengalir mengikuti gerakan pukulannya. Tinju sederhana itu menghantam telapak pasir kuning raksasa. Dengan suara yang membuat semua orang bergidik, telapak pasir kuning yang perkasa itu runtuh. Hancur berkeping-keping seolah hanyalah ilusi rapuh. Wajah Mosa seketika menjadi pucat seperti mayat. Dia terhuyung ke belakang, mata terbelalak tak percaya.
Satu pukulan Lindong menghancurkan jurus pamungkasnya. Aula utama hening, hanya suara debu yang jatuh perlahan terdengar. Tatapan semua orang terpaku pada sosok muda itu, yang berdiri tenang di tengah kekacauan seperti dewa perang. Pada hari itu, nama Lindong kembali bergema, lebih keras dari sebelumnya. Semua mata terbelalak tak percaya, pukulan sederhana Lindong telah menghancurkan serangan penuh Mosa. Aura tinju yang mengerikan itu membuat para ahli seperti Song Duan dan Peng Fei terkejut. Mereka bisa merasakan betapa dahsyat kekuatan dalam satu pukulan itu, seolah cukup untuk merobek langit dan menghancurkan bumi. Sesuatu yang jelas bukan sekadar teknik bela diri biasa, itu adalah aura tinju tingkat 8. Kesadaran pahit menghantam Song Duan dan Peng Fei. Mereka akhirnya mengerti, warisan sejati sekte tingkat 8 ini bukanlah seni bela diri biasa, melainkan kekuatan dahsyat itu. Penyesalan memenuhi hati mereka. Mosa, yang wajahnya memucat, mundur terguncang. Suaranya serak saat berteriak, kau memperoleh aura tinju tingkat 8. Lindong hanya tersenyum tipis. Senyuman itu seolah menamparkan wajah Mosa, yang akhirnya menyadari, justru karena ulahnya, Lindong berhasil mendapatkan warisan sejati ini. Seketika, Lindong bergerak. Tinju penuh aura tingkat 8 kembali menghantam, ruang aula bergetar hebat. Mosa berteriak marah, tapi tubuhnya tak mampu menahan tekanan itu, dia terhempas keras ke dinding, darah menyembur dari mulutnya. Dalam sekejap, Lindong melesat, meraih kepala Mosa dan menarik keluar sekelompok cahaya, warisan yang dulu diperoleh Mosa. Ia segera melemparkannya ke Little Flame yang menangkapnya tanpa ragu. Melihat kekalahannya, Mosa meraung ke arah Song Duan dan Peng Fei, mencoba menyeret mereka untuk bertarung bersama. Namun, setelah ragu sesaat, keduanya memilih menyerah dengan rela. Mereka tersenyum kepada Lindong, mengangkat tangan tanda damai, menyerahkan warisan mereka tanpa perlawanan. Lindong terkekeh kecil. Ia mengerti, Song Duan dan Peng Fei tidak mau bertarung sia-sia melawan seseorang yang telah memperoleh kekuatan sebesar ini. Mereka tahu kapan harus mundur demi keselamatan. Di sisi lain, Mosa yang marah hanya bisa mengumpat sebelum menyeret tubuhnya yang terluka keluar aula, meninggalkan bayangan kekalahan di belakangnya. Lindong tidak mengejarnya. Tidak ada gunanya membuang kekuatan untuk membunuh seekor anjing yang sudah kalah. Di tengah sorotan banyak mata, Lindong hanya tersenyum kecil dan berkata pada Little Flame, ayo pergi. 4 aula misterius akan segera dibuka, itulah sajian utama kita. Tubuh mereka segera melesat pergi, meninggalkan para ahli lain yang hanya bisa mengagumi dari kejauhan, tertegun akan kekuatan dan aura Lindong yang baru. Setelah meninggalkan aula batu yang megah, Lindong dan Little Flame tidak berhenti. Tanpa ragu, keduanya melesat menuju bagian terdalam Treasure Trove, tempat rahasia dan peluang sejati tersembunyi. Di sepanjang perjalanan ini, Lindong sudah memetik hasil yang luar biasa. Meski dia belum mendapatkan warisan seni bela diri sejati, aura tinju tingkat 8 yang berhasil diraihnya sudah cukup untuk disebut sebagai harta yang tak ternilai. Aura ini bukan sekadar teknik biasa, ia adalah konsep mendalam yang hanya bisa diciptakan oleh para ahli yang telah melampaui batas kekuatan manusia biasa. Bagi Lindong saat ini, memahaminya sepenuhnya masih jauh di luar jangkauan. Namun, bahkan sekadar sedikit pemahaman tentang konsep aura tinju ini akan menjadi fondasi emas untuk perjalanan besarnya di masa depan. Sambil meluncur cepat di udara, Lindong bergumam pelan, tatapannya penuh renungan, hanya sisa-sisa sekte tingkat 8 saja sudah sekaya ini. Aku benar-benar penasaran, siapa yang beruntung mendapatkan warisan sekte bela diri tanah yang menduduki puncak para sekte pelindung. Siapapun yang bisa mencapai kedalaman ini jelas bukan orang sembarangan. Mungkin, di antara mereka, ada yang mendapat keberuntungan bahkan lebih besar darinya. Lindong menoleh ke belakang, menatap Little Flame dan bertanya dengan senyum tipis. Api kecil, apa yang kau dapatkan? Little Flame menggaruk kepalanya dengan gaya polosnya yang khas dan terkekeh. Sebuah seni bela diri, namanya segel langit 8 tingkat. Sepertinya seni bela diri jiwa tingkat rendah. Lindong terkekeh kecil mendengarnya. Bahkan warisan acak dari sekte tingkat 8 ini adalah seni bela diri jiwa. Tempat ini benar-benar surga tersembunyi. Seni bela diri jiwa. Bahkan di kekaisaran berpangkat tinggi, teknik seperti itu akan menyebabkan pertumpahan darah antar fraksi. Setelah berpikir sejenak, Lindong menepuk bahu Little Flame dan mengalirkan aura tinju tingkat 8 ke dalam tubuh sahabatnya itu. Ini akan sangat berguna bagimu, api kecil. Kuasai itu, masa depan kita bergantung padanya. Little Flame merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir dalam nadinya, memancarkan semangat tempur yang membara. Tiba-tiba suara dentuman keras mengguncang udara, berasal dari kedalaman ruang di hadapan mereka.
Semua mata di Secret Treasure Trove seketika menoleh ke sumber suara itu. Sosok-sosok kuat, bagaikan hujan meteor, melesat ke langit menuju tempat kejadian. Lindong menyipitkan mata, dan napasnya tertahan. Di depan sana, dari pusaran ruang yang berfluktuasi, sebuah pulau kuno dan megah perlahan mengambang keluar, dikelilingi cahaya samar yang menggetarkan jiwa. Bangunan-bangunan purba berdiri kokoh di pulau itu, memancarkan aura yang begitu mendalam hingga membuat hati bergidik. 4 sekte misterius hebat, bisik Lindong dengan mata berbinar. Warisan sejati yang tersembunyi di dalam harta karun rahasia, akhirnya menunjukkan dirinya. Namun Lindong tahu, medan pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Api kecil, ini saatnya. Tubuh fisik Little Marten, masa depan kita semua tergantung pada pertarungan ini. Tanpa ragu, tubuh Lindong berubah menjadi bayangan secepat kilat, melesat menuju pulau surgawi itu, diikuti oleh Little Flame yang menggenggam erat senjata besarnya, wajahnya menunjukkan tekad baja. Di seluruh langit, sosok-sosok manusia berhamburan bagai kawanan burung, mengarah ke pulau megah itu, siap mempertaruhkan segalanya demi kesempatan langka ini. Di balik semua itu, dari puncak gunung tersembunyi, Liu Bai, pemimpin aliansi Tiangang, bersama kelompoknya, melangkah keluar. Mereka juga mengincar warisan legendaris itu. Tak jauh dari sana, dari bayangan yang lebih kelam, sosok berjubah hitam, Yan Shen, si misterius dengan kekuatan mengerikan, tersenyum tipis, suaranya berbisik ke angin. 4 penguasa barat laut telah tiba. Harta karun ini akan memicu pertumpahan darah. Sementara itu, di reruntuhan lain, terdengar suara keras dari pintu kuno yang runtuh. Seorang pria malang terhempas keluar, darah mengalir deras dari tubuhnya. Sebelum sempat meminta belas kasihan, sebuah batu tajam menembus tenggorokannya. Sosok tinggi keluar dari reruntuhan itu, meregangkan tubuh dengan santai. Di dinding belakangnya, samar-samar terukir sebuah karakter kuno, Wu, simbol kekuatan yang membara. Senyuman tipis penuh kebencian muncul di wajahnya saat dia menatap ke arah pulau surgawi. Itulah dia, Lin Langtian, saingan lama Lindong, yang kini memburu kesempatan untuk membuktikan dirinya. Lindong, gumam Lin Langtian, mata dinginnya bersinar buas. Aku akan membuat seluruh klan Lin tahu, bahwa hanya aku yang pantas disebut jenius sejati. Cahaya matahari membelai wajahnya yang tampan dan menyeramkan, pertanda bahwa pertempuran besar yang akan mengguncang dunia, baru saja dimulai. Lindong dan Little Flame melayang di langit, mata mereka terpesona oleh pemandangan pulau besar yang tergantung tinggi, dikelilingi hutan lebat dan pegunungan menjulang. Pulau ini begitu besar hingga tak tampak ujungnya, seakan berasal dari zaman kuno. Aura yang tenang namun megah menyelimuti seluruh tempat, memberikan kesan bahwa tempat ini menyimpan rahasia besar. Pemandangan yang luar biasa, kata Lindong, matanya berkilau penuh keheranan. Namun, mereka tidak datang untuk menikmati pemandangan. Tujuan mereka jelas, pil samsara. Lindong merasakan kegembiraan kecil dari dalam jimat batu di tubuhnya. Pil samsara ini bukan hanya untuk memberi tubuh fisik kembali padanya, tetapi juga akan membawanya kembali ke puncak kekuatannya. Dengan penuh semangat, Lindong segera bergerak menuju pulau itu. Di sekelilingnya, berbagai sosok juga mulai memasuki pulau. Ketika mereka melangkah, tanah pulau itu bergetar hebat. Binatang iblis kuno yang tertidur di dalamnya mulai terbangun, menyerang siapa saja yang menghalangi mereka. Apa ini? Binatang iblis masih hidup, seru beberapa orang yang melihatnya. Namun, Lindong dan Little Flame tetap tenang. Mereka tahu bahwa sekte-sekte besar di pulau ini pasti menyimpan beberapa keanehan, tetapi mereka tidak akan terhenti oleh ancaman ini. Little Marten, bisa rasakan di mana pil samsara? Tanya Lindong, matanya penuh tekad. Pil samsara pasti disimpan di Pil Grounds, di dekat Medicinal Grounds. Di sana terdapat bahan-bahan obat yang sangat kuat, jawab Little Marten dengan semangat. Lindong mengikuti arah yang ditunjukkan Marten kecil. Mereka terbang melewati hutan yang dikuasai oleh binatang iblis. Walau mereka diserang beberapa kali, mereka tak terhentikan, terus melaju menuju tujuan mereka. Setelah beberapa saat, mereka tiba di lautan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Bau harum memenuhi udara. Di tengah lautan ini, mereka melihat Pil Grounds yang besar, dipenuhi dengan kekayaan pil obat yang melimpah. Namun, Lindong tidak terpesona. Ke sana, kata Lindong, matanya terkunci pada ruang pil terbesar yang ada di Pil Grounds. Dia yakin pil samsara ada di sana. Tanpa ragu, mereka melesat menuju pusat Pil Grounds, mengabaikan segala hal di sekitar mereka. Lindong membuka ruang pil yang ada di sana, dan sekonyong-konyong, ribuan pil nirvana melesat keluar, membuatnya terpesona. Jumlah yang luar biasa, bisiknya, dengan mata sedikit berkilat.
Dalam beberapa menit, dia menyimpan hampir 2 juta pil nirvana ke dalam tas Qian Kunnya. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Dari kejauhan, sosok-sosok lain mulai mendekat, mata mereka berkilat liar saat melihat pil nirvana yang melimpah. Lin Dong segera menyadari, ini bukan saat yang tepat untuk berhenti. Kita harus pergi, katanya, tubuhnya melesat menuju pusat pil grounds, tempat yang lebih dalam, di mana pil samsara menunggu. Ribuan langkah berat menggema di pil grounds yang luas ini, seiring para ahli dari berbagai penjuru dunia tiba dengan tergesa-gesa. Namun, meski mereka telah menguasai banyak medan perang, tempat ini menguji kesabaran mereka. Di depan mereka, hamparan pil nirvana yang begitu banyak hingga rasanya mustahil untuk menghitungnya. Bahkan bagi mereka yang sudah terlatih dalam menghadapi berbagai bahaya, tak bisa menahan decakan kagum. Tiba-tiba, ruang pil tempat pil nirvana disimpan dihancurkan dengan kekuatan luar biasa. Gelombang merah cerah dari pil nirvana meledak, menyebar ke segala arah, seperti banjir yang menghancurkan segala yang ada di jalannya. Nirvana Qi yang memancar begitu kuat, seolah telah hidup, membentuk struktur solid yang menantang siapa saja yang berani mendekat. Di tengah kekacauan, para petarung yang ada mulai kehilangan kendali diri mereka, memperebutkan pil nirvana dengan kegilaan. Tak peduli berapa banyak nyawa yang akan hilang, semuanya ingin memiliki bagian mereka. Pil nirvana adalah kunci menuju kesempurnaan dan kelangsungan hidup bagi para ahli nirvana stage. Tanpa pil ini, jalan menuju kesengsaraan nirvana akan menjadi mimpi buruk yang menunggu untuk menelan mereka. Namun, Lin Dong, meski terpesona oleh pemandangan ini, memiliki pandangan yang lebih dalam. Tujuannya bukan pil nirvana. Dia tahu ada sesuatu yang lebih penting menanti di dalam ruang pil yang jauh lebih dalam. Little Marten, teman sejatinya, sedang menunggu untuk pulih, dan Lin Dong tahu, hanya dengan pil samsara, kekuatan Little Marten akan kembali, mengubah takdir mereka berdua. Tanpa ragu, Lin Dong menatap ruang pil di ujung jauh. Dengan niat bulat, dia bergerak cepat, tubuhnya seperti bayangan yang menyapu seluruh tanah pil grounds yang luas. Namun, ketika dia sampai di pintu utama ruang pil kuno itu, kekuatan pencegah yang tak terduga menghalanginya. Pintu besar itu, meski hancur dihantam, tetap tegak berdiri. Lin Dong merasakan energi aneh yang menghalanginya. Tidak seperti yang ia duga, pintu ini tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Ini semacam pertahanan magis. Hanya kekuatan yang lebih dalam yang bisa menembusnya, kata Little Marten, muncul dengan cepat di sisi Lin Dong. Gunakan simbol leluhur yang memakan. Itu satu-satunya cara untuk menghancurkan pertahanan ini. Dengan cepat, Lin Dong mengikuti instruksi tersebut. Tangannya mengeluarkan energi melahap yang luar biasa, mengikis simbol-simbol kuno yang menyelimuti pintu, satu demi satu. Perlahan, pintu itu mulai memudar, hingga akhirnya, sebuah ledakan mengguncang seluruh ruangan. Di belakang pintu yang hancur, gelombang pil Qi yang tak terduga mengalir keluar, seperti letusan gunung berapi yang telah lama terkunci. Gelombang energi itu bahkan memaksa Lin Dong mundur beberapa langkah, tubuhnya hampir terseret oleh kekuatan dahsyat itu. Pil Qi yang melonjak membentuk gumpalan-gumpalan besar di udara, menyelimuti area yang luas. Brengsek, Lin Dong mengumpat, mengetahui bahwa dengan kegemparan ini, para ahli lainnya pasti akan segera datang. Tidak ada waktu untuk bersantai. Cepat, Lin Dong melambaikan tangan ke arah Little Flame, memberi isyarat untuk bergerak. Tanpa membuang waktu, mereka berdua bergegas memasuki ruang pil. Begitu memasuki ruang itu, Lin Dong langsung terpesona. Pilar-pilar batu besar menjulang, dengan pil-pil obat berwarna cerah tergantung di atasnya. Setiap pil mengeluarkan pil Qi yang mempesona, menandakan betapa luar biasa nilai mereka. Namun, satu pil menarik perhatian Lin Dong lebih dari yang lain, pil bencana penyeberangan. Pil ini dikenal karena kemampuannya untuk meningkatkan peluang bertahan hidup dalam kesengsaraan nirvana. Bagi seorang ahli nirvana, ini adalah harta karun yang sangat diidamkan. Tanpa ragu, Lin Dong bergerak cepat menuju pil tersebut, namun, tepat ketika dia hampir meraihnya, pil bencana penyeberangan itu bergetar, dan sebuah energi ilusi tampaknya melawan tangannya. Lin Dong terkejut. Ternyata, pil ini bahkan bisa melawan. Namun, dalam sekejap, dia menyadari kekuatan ini hanya sementara. Dengan senyuman dingin, dia meluncurkan serangan berikutnya, menyedot energi pil itu dengan kekuatan lubang hitam yang mengerikan. Ketika akhirnya pil bencana penyeberangan berada di tangannya, suhu panas yang menyengat menyebar. Lin Dong merasakan energi yang begitu besar di dalam pil ini, seolah-olah menyimpan kekuatan yang bisa mengubah nasib. Dengan penuh percaya diri, dia menyimpan pil itu di dalam tas Qian Kunnya. Namun, pertempuran baru saja dimulai. Api kecil, ambil sebanyak yang kamu bisa.
Lindong memberi perintah tegas kepada Little Flame, yang dengan sigap melaksanakan perintah tersebut. Mereka harus bergerak cepat, sebelum para ahli lainnya tiba dan merusak rencana mereka. Dan benar saja, sesaat setelah mereka mulai mengambil pil, suara langkah kaki terdengar, menandakan kedatangan para pesaing yang juga ingin merebut kekayaan ini. Lindong menyipitkan mata, memperhatikan pilar batu hitam di tengah ruang pil. Di sana, tergantung dengan tenang, pil samsara, pil legendaris yang sangat diidam-idamkan oleh semua ahli nirvana. Dengan aura kehidupan dan kematian yang menyelimuti, pil ini adalah kunci menuju perubahan nasib yang tak terduga. Pil samsara, mulut Lindong hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata. Dia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Semua perhitungannya berada di sini, di tengah kerusuhan yang tak terelakkan. Pertarungan yang lebih besar sedang menunggu.